Surat Al-Qadar mempunyai arti kemuliaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Qadar adalah surah ke-97 dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ini menempati urutan ke-97. Surah Al-Qadar tergolong surah Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Kenapa disebut golongan Makkiyah? Karena surah tersebut atau surah Al-Qadar ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu dinamakan golongan Makkiyah. Surah Al-Qadar diturunkan setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Jadi surat Al-Qadar ini diturunkan setelah surat Al-Alaq, kemudian setelahnya turunlah surat Al-Bayyinah. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Apa sih Ustazah yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibadah pada malam itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang kira-kiranya ada yang berpendapat 84 tahun. Jadi ketika seorang hamba atau seorang umat mau beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka ibadah tersebut dinilai lebih banyak nilainya daripada 1000 bulan pahalanya. Kemudian apa sih Nuzulul Quran? Sedangkan Nuzulul Quran sendiri adalah malam pertama kali diturunkannya Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran ini sama-sama turun pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu malam yang mulia, yang penuh pahala. Sedangkan Nuzulul Quran itu malam di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi sama-sama terjadinya pada bulan Ramadan, akan tetapi mempunyai makna berbeda. Kemudian malam Lailatul Qadar ditandai dengan apa saja? Yakni yang pertama, malam yang cerah. Jadi malam pada waktu itu menunjukkan langit yang cerah, langit bertabur bintang, serangga dan jangkrik berbunyi merdu, pohon-pohon merunduk syahdu. Jadi suasananya tenang. Baik, kita akan masuk pada inti suratnya. Surah yang pertama, yakni yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Dan ayat kedua berbunyi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yang artinya dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Maksudnya di sini adalah berisi tentang pertanyaan Allah terhadap Nabi Muhammad. Apa sih malam mulia itu? Namun Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjelaskan, maka Allah pula lah yang menjelaskan pada ayat ketiga, yakni yang berbunyi
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tadi sudah Ustazah jelaskan, yang Anda berpendapat 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Jadi dari ayat di atas tersebut, bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal sholih pada malam Lailatul Qadar, karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah pada 1000 bulan. Kemudian ayat yang keempat berbunyi, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yang artinya adalah pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maksudnya di sini masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, yakni ini, Allah mengutus para malaikat di bawah komando malaikat Jibril untuk turun ke bumi guna mengatur segala urusan. Ayat yang kelima berbunyi, Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Jadi itulah isi kandungan dari surat Al-Qadar. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Karena apa? Seseorang yang menginginkan kesuksesan tidak akan bisa mendapatkan dengan mudah, tapi juga butuh perjuangan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.